Baik, halo semuanya. Kita balik lagi ya. Kita masuk lagi ke materi depresiasi buat Inter 1. Oke, kalau minggu kemarin kalian itu digantiin sama Ci Michelle. Kali ini saya ngajar lagi. Oke, sorry saya nggak bisa hadir minggu kemarin. Kali ini saya bakal ngajar, saya bakal share video aja. Kita bakal bahas problem 5. Oke, yang bakal dibahas ini masih sama. Kita bakal catat depresiasi, kita bakal catat jual beli aset, kita bakal catat juga depresiasinya, disposal aset juga kita bakal bahas. Lalu ada impairment test dan juga jurnal evaluasi. Oke, sekarang kita bakal mulai ya. Problem 5, ini kota Roko. Lalu dia ada pabrik, kendaraan, komputer, lisensi, dan juga goodwill. Oke, buat pabrik, ini siap untuk dioperasikan 3 bulan kemudian. Oke, dan lain-lainnya nanti kita bakal bahas dia buat nanti. Kita mulai dari transaksi 3 Februari. Di 3 Februari, perusahaan semakin berkembang sehingga Kotaroko memutuskan menambah sebuah komputer yang lebih canggih. Komputer diperoleh dengan menerbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai parnya 12 dan nilai pasar 13. Nilai parnya 12, pasarnya 13. Oke, nanti ini bakal berpengaruh terhadap kapital dan premiumnya. Seperti yang udah pernah kalian pelajari di AD2 dulu. Oke, kita bakal catat dulu jurnalnya. Dari segi jurnal, ini obvious ya, lebih simple. Oke, jurnal obvious seperti ini share premium ordinary. Oke, pertama kita akan debit komputer B. Kenapa B? Karena di atas kita udah pernah punya komputer. Karena kita belinya bukan pakai cash, kita pakai saham, kita terbitin saham, maka kita kreditin share capital ordinary. Lalu karena si par sama pasar ini lebih gede si pasarnya, harusnya dia muncul premium. Oke, tapi ini tergantung juga sih. Kita lihat dulu harga harga saham yang kita keluarin sama harga komputer itu lebih besar mana. Nah, di soal yang ini, komputernya dikasih tahu kalau harganya itu 180.000. Kalau komputernya dikasih tahu harga 180.000, kita catat 180.000 sebagai nilainya si komputer. Tapi kalau misalnya si komputer nggak dikasih tahu harganya, berarti kita akan catat komputer ini seharga nilai pasar saham kita. Oke, jadi tergantung soalnya ya. Di soal ini lagi kebetulan yang dikasih tahu itu harga fair value komputer. Kalau misalnya nanti soalnya itu nggak ada fair value komputer, cuma ada fair value saham, kita pakai fair value si sahamnya. Kayak gitu. Oke, debit komputer B, kreditnya share capital ordinary, 12 dikali 10.000. Oke, ini jelas ya, 12 dikali 10.000. Sisanya ada selisih sebesar 60.000. Ini kita baru catat sebagai share premium ordinary. Oke, tanggal pertama selesai. Ingat kita ada punya aset baru. Lalu tanggal 10. Kotaro memutuskan untuk menukarkan kendaraan yang dimiliki dengan sebuah kendaraan baru. Oke, ini bentuk disposal yang kedua. Jadi disposal itu bisa tiga ya. Bisa kita jual, bisa kita tukar, bisa kita buang aja aset begitu aja. Nah, ini kita mau tukar. Kendaraan baru memiliki nilai wajar 350.000. Kita dikasih tahu ada fair value-nya buat kendaraan baru. Dalam pertukaran ini, Kotaro diwajibkan mengeluarkan kas senilai 220 dan lain-lain. Kita nggak usah pedulin dulu um, jurnal penjualannya, kita fokus dulu. Ingat pokoknya kalau kalian itu mau jual aset, mau buang aset, mau tukar aset, pastiin si aset ini kalian depresiasiin dulu. Depreciation expense pada accumulated depreciation vehicle A.
Oke, baru kita nih cari depresiasinya. Kendaraan A diperoleh 8 Juli 2018 dengan harga 400.000 yang digunakan untuk mengirim pakaian kepada customer dari kota Roko. Kendaraan disusutkan berdasarkan jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Oke, berarti dia pakai umur activity apa? Activity unit activity method. Kendaraan diestimasi dapat menempuh 50.000 km selama 8 tahun. Pada akhir masa pemakaian, nilai sisanya 5.000. Sampai dengan akhir 2020, kendaraan sudah menempuh jarak 32.000. Berarti cost-nya 400.000 kita masukin. Ini dari 2018 sampai 2020, dia itu udah pakai 32.000. Kita mau hitung. Berarti 32.000 ini secara nilai itu dia berapa? Berarti 400.000 caranya 400.000 dikurang 50.000. Sorry, dibagi 5 dikurang 5.000 nilai sisanya. Dibagi 50.000 dikali dengan 32.000. 252.800 ini buat yang 2018 sampai 2020. Buat yang 2021 dipakai 7.000 km. Berarti tinggal 400 kurang 5.000 bagi 50.000 dikali 7.000. Totalnya 308.100. Sehingga harga pokok dikurang akumulasi depresiasi dapat nilai buku 91.900. Ini depresiasinya 55.300, book value-nya 91.900, bakal kita jurnal. Kita udah tahu depresiasi 2021 itu 55.300. Ini kita catat. 55.300. Setelah kita tahu depresiasinya, udah kita catat juga, berarti sekarang book value-nya old vehicle itu 91.900. Baru kita catat jurnal pertukaran. Pertama, karena kita tukar, maka kita akan keluarin kendaraan lama, tapi kita dapat kendaraan baru. Maka kita dapat kendaraan baru, kita debit. Kendaraan lama kita keluarin. Karena kita keluarin, maka kendaraan lama kita buang, kita kredit. Karena kendaraannya kita buang, depresiasinya ikut kita buang. Lalu di soal dikatakan Kotaro wajib mengeluarkan kas 220.000. Tinggal kita cari dia ada gain atau loss. Oke, harusnya ini ada commercial substance-nya, harusnya ini ada gain atau loss. Kita catat. Kendaraan baru 350. Udah dikasih tahu. Tinggal masukin. Kendaraan lama, oke. Ini cash-nya 220.000. Kita masukin 220.000. Vehicle A, kita tahu cost-nya 400.000. Accumulated-nya tadi udah kita hitung juga 308.100 dari 2018 sampai 2021. Sisanya adalah gain atau loss. Oke, gain atau loss itu sebenarnya hukum path-nya itu adalah ya, gain atau loss ya. Saya akan catat gain atau loss. Itu cara-carinya itu book value dibandingin dengan fair value. Book value dari aset lama dibandingkan dengan fair value aset lama. Book value dibanding fair value, kalau book value lebih besar, berarti dia loss. Kalau fair value lebih besar, dia gain. Di soal ini, nggak dikasih tahu fair value-nya, tapi kita bisa cari dengan cara selisihin. Sisi debit, 658.100. Sisi kredit, 620.000. Berarti lebih besar di sisi debit. Untuk disamain, maka kita perlu masukin di sisi kredit, tinggal selisihin. Dia jadi gain-nya.
38.100. Oke, vehicle B. Udah kita dapat vehicle B, sorry. Vehicle A-nya kita buang. Jadi kita kasih warna merah. Oke, lanjut ke tanggal 2 Juli. Melakukan renovasi pabrik dengan biaya total 200.000 membuat umur pemakaian pabrik bertambah 2 tahun. Nah, ehm, ini adalah kalau waktu di AD2 itu expenditure. Expenditure ada dua. Jadi expenditure pasca kita miliki aset itu ada dua. Ada capital, ada revenue expenditure. Revenue expenditure itu cuma pengeluaran biasa, kayak maintenance, itu tinggal catat maintenance expense pada cash. Tapi kalau capital expenditure, berarti waktu kita keluarin, kita dapat kapitalisasi dia, jadi umur aset. Di sini karena dikapitalisasi, berarti plan A pada cash. 200.000. Oke, lanjut ke 8 Juli. Jadi nanti waktu kita ngitung di sini buat plan A-nya, dia itu bakal bertambah umurnya. Jadi nanti untuk hitung depresiasinya akan sedikit berbeda. Kita kasih notes di sini, warna light blue lah ya. Oke, 8 Juli. Perusahaan memutuskan memproduksi sendiri pakaian dengan brand mereka sendiri. Akhirnya mereka beli mesin seharga 450.000. Mesin disusutkan dengan metode garis lurus selama 10 tahun dengan direvaluasi. Oke, revaluasi. Ini gampang, kita catat dulu aja. 450.000. 450.000. Ingat, dia akan kita revaluasi. Karena kita revaluasi, kita juga kasih notes. Warna hijau aja. Oke, next ke 11 Agustus. Beberapa bulan lalu, perusahaan mengambil tuntutan dari Accurate terkait dengan lisensi. Akhirnya perusahaan menang, dan biaya kalau dia menang, itu bisa dikapitalisasi. Kalau misalnya biayanya dia klien dia kalah, dia bakal catat sebagai expense atau bahkan loss. Tapi kalau dia menang, bisa dikapitalisasi. Kapitalisasinya sama kayak yang 2 Juli, dia tinggal catat license pada cash sebesar 20.000. Nanti untuk pencatatannya baru sedikit berbeda, nggak apa-apa. Kita kasih notes dulu aja. License sama plan A itu ada penambahan, ada capital expenditure. Oke, ini kita kasih warna biru juga ada deh, biar seragam. Oke, sebentar ya. Oke. 28. Perusahaan memutuskan menjual komputer lama seharga 25.000. Disposal aset, hitung dulu depresiasinya. Komputer lama itu berarti yang A. Cost-nya 120, dapat digunakan 5 tahun, saldo menurun ganda. 5 tahun, saldo menurun ganda. Karena saldo menurun ganda, kita perlu hitung dulu rate-nya, berapa persen kira-kira. Caranya, 100% dibagi umur ekonomisnya 5 tahun, karena ini double, kita kali 2. 40%. Baru kita cari depresiasi per tahunnya. Sampai dapat 2021 sama akumulasinya. Oke, karena ini double declining, berarti tinggal 120.000 dikali 40%, dikali di 2018 dimiliki sejak 9 Desember. Berarti di 2018 baru dipakai 1 bulan. Lalu di 2019, 120 dikurang 4.000, ingat double declining itu book value dikali percentage. Full dipakai 1 tahun, langsung aja. Lalu di 2020 juga sama lagi. 120 dikurang sama akumulasi depresiasi tahun sebelumnya dikali 40%. Dan di 2021, lagi-lagi kita hitung dengan cara yang sama. 120 dikurangin akumulasi depresiasi tahun sebelumnya,
dikali 40%, tapi perlu kita kali lagi dengan lamanya si aset ini dipakai di 2021, yang mana adalah sampai 28 Agustus, berarti 8 bulan. Oke. Akumulasi depresiasi 89.376. Book value tinggal kita selisihin, dia bakal dapat 30.624. Oke, kita tahu book value 30.624, dijual 25.000, harusnya kita rugi. Karena lebih kecil harga jualnya. Yang ini kita bisa ambil langsung angkanya. Berarti depresiasi 2021, 11.136. Untuk jurnal penjualannya, kayak gini. Karena kita jual, pasti kita dapat cash. Cashnya kita debit 25.000. Kita jual komputer, berarti komputernya hilang. Hilang, kita kreditin 120.000. Depresiasi akumulasi juga pasti hilang. Kita debitin akumulasi depresiasi, biar dia 0. Tinggal kita selisihin. Cara selisihinnya itu untuk tahu gain atau loss bisa 30.000 dikurang sama 25.000. Jadi book value dikurang harga jual. Atau mau diselisihin satu-satu juga bisa. Tapi ini yang benar itu adalah 30.000 book value-nya, tapi ini cuma laku 25.000. Jadi bacanya itu, aset kita, nilai bukunya kita catat 30.000 sekian, tapi di perusahaan, di pasaran cuma diakui sebesar 25.000. Sehingga kita loss 5.624. Oke, 2 tanggal terakhir kita ke 9 Oktober. Sebelum itu kita tandain dulu, dia udah kita jual. Lalu 9 Oktober, perusahaan mengalami keuntungan besar dari pakaian diproduksi sehingga memutuskan beli sebuah gedung untuk dijadikan pabrik. Dia bikin gedung baru. Gedung ini diperoleh dengan harga 800.000 dan bla bla bla. Kalau beli gedung, udah pasti jurnalnya plan pada cash, pabrik pada cash, building pada cash sama aja. Kita sebutnya plan di sini. Hitungnya tinggal semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk dapetin gedung. Pertama 800.000. Setelah itu, sebelum dapat digunakan, perusahaan perlu merobohkan gedung lama dengan biaya 25.000. Keluar lagi ongkos 25.000. Habis itu, udah dirobohin, ada puing-puingnya, sisanya dapat dijual harga 10.000. Karena jual dapat cash, ini kita kurangin aja 10.000. Jadi dia ngurangin modal kita untuk bikin gedung. Lalu kita bikin lagi gedungnya. Biayanya 335.000. 1.150.000. Ini adalah cost dari si plan B. Oke, kita udah bertambah 3 aset selama tahun 2021. Udah keluarin atau udah jual 2 aset. Nah, sekarang yang terakhir kita mau tes impairment si goodwill. Oke, impairment test itu bisa di mana aja, semua aset bisa aja di impairment. Kita bakal bahas yang goodwill aja. Ingat, aset yang di impairment itu bisa kita recover nilainya, sama kayak LCNRV yang kemarin. Yang kita turunin nilai inventory, tapi bisa kita recover. Itu untuk aset-aset bisa. Tapi untuk si, untuk si goodwill, itu nilai cuma bisa turun, tapi dia nggak bisa naik. Kenapa nggak bisa naik? Karena goodwill itu tuh cuman sekedar selisih antara harga beli sama harga fair value-nya perusahaan yang dia beli gitu. Kalau dia turun, ya turun aja, dia nggak bisa recover lagi. Kayak gitu. Dia turun bisa, tapi dia nggak bisa recover. Komponen impairment test, kita perlu cari recoverable amount. Recoverable amount itu adalah mana yang lebih tinggi antara value in use sama fair value less cost to sell. Di soal, fair value less cost to sell-nya itu, lihat, fair value-nya 230.000. Cost to sell-nya 15.000. Sehingga fair value less cost to sell itu 215. Untuk value in use, ini berarti present value dari si manfaat asetnya. Di fair value in, tapi kita nggak belajar cara fair value in-nya, kita langsung masukin aja. Dikasih di soal 225.
Kita ambil yang lebih tinggi. Berarti di sini yang lebih tinggi adalah si value in use. 225 kita masukin. Setelah dapat value in use, baru kita bandingin antara recoverable amount sama carrying value lebih rendah mana. Kita ambil angka yang lebih rendah. Jadi ini kayak LCNRV sama. Mana yang lebih rendah? Antara NRV atau si cost-nya. Ini mana yang lebih rendah antara recoverable amount dan cost-nya, si carrying value. Recoverable amount ini anggap aja sama kayak si NRV. Lebih rendah NRV. Berarti kita pakai angka NRV sekarang. Berarti sekarang kita akan mengakui si goodwill sebesar NRV 225. Kita catatnya 230.000. Harus kita akui sebagai 225, maka tahun ini ada loss on impairment. Sebesar 5.000. Oke, untuk informasi lebih jelas ya, buat ngitungin loss on impairment buat aset-aset lain, sama recovery-recovery-nya, silakan cek YouTube buat video teori. Oke, semua aset udah selesai, goodwill-nya udah selesai, kita bikin jurnal depresiasi sekarang. Kita hitung dulu aset kita masih ada apa aja. Kita masih ada pabrik A, masih ada license, masih ada goodwill kita skip, berarti masih ada 2, plus 1, 2, 3. Kita masih ada 5 aset. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Plus tadi kita ada beli mesin A. Nah, akan kita revaluasi. Jadi ada 6 aset. Kita ngitung depresiasi satu persatu dulu. Oke, mari mulai dari plan A. Plan A itu kita lihat mana tuh? Sorry, plan A itu atau pabrik A ada warna biru, berarti si plan A ini ada penambahan, ada si capital expenditure di tanggal 2 Juli. Nah, kalau ada capital expenditure, gimana sih cara ngitung depresiasinya? Kalau si capital expenditure udah berlangsung dari awal tahun, itu gampang hitungnya. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah, ini agak sedikit tricky. Oke. Plan A, harganya 1,2, disusutkan dengan metode garis lurus. Oke. Kita pakai garis lurus untuk si plan A. Lalu kita hitung dulu dari 2013 sampai 2021 sebelum capital expenditure itu udah disusutin berapa. Oke. Oke, ya. Oke. Di 2013 1,2. Oh no. Sebentar. Umur manfaatnya 20 tahun. Kita taruh dulu 20 tahun atau kita mau hitung dalam bentuk bulan di sini sama dengan 20 dikali 12, 240 bulan. Di 2013 depresiasinya berarti 1,2 dikurang nilai sisa 100.000 dibagi sama umur manfaatnya asetnya 240. Di 2013 aset ini dipakai, kita lihat pabrik baru siap dioperasikan 3 bulan kemudian. Maksudnya 3 bulan sejak si tanggal berdiri. April, Mei, Juni, Juli. Berarti 3 bulan itu 1 Juli. Berarti kita di 2013 cuma pakai selama 6 bulan. Kali 6. Oke, bukan 6/12 soalnya pembagi kita itu udah dalam bentuk bulan ya. Jadi nggak usah dibagi per 12 lagi. Di 2013 depresiasi 27.500. Lalu selanjutnya dari 2014 sampai 2020 full dipakai selama 1 tahun setiap tahunnya. Tinggal 1,2 dikurang 100.000 dibagi 240 dikali, karena dia full 1 tahun, kita langsung hitungnya dari 2014 ke 2020. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 tahun. Jadi di 2013 dipakai 6 bulan doang, 2014 sampai 2020 itu 7 tahun, kita bakal susutin sebesar 7 tahun, 7 kali, 32083. Ini dikali 12 lagi, sorry. Karena 7 dikali 12, ya. 385.000.
Di 2021, kita pengen ngitung di 2021 sebelum capital expenditure tuh berapa sih penyusutannya. Kita kalikan dengan, kita lihat, kita mulai ada capital expenditure itu di tanggal 2 Juli, berarti full juga 6 bulan. Oke, 27.500. Sehingga total akumulasi depresiasi selama 8 tahun terakhir, dari 2013 ke 2021 itu 440.000. Kalau mau dihitungin umurnya, berarti di 2013 disusutin 6 bulan, di 2014 sampai 2020, 12 dikali 7, 84 bulan, di 2021, 6 bulan. Sehingga book value-nya 1,2 dikurang 440.000, dapat 760.000. Secara umur manfaatnya masih ada 144 bulan atau 12 tahun. Lalu direnovasi ditambah 200.000 di tanggal 2 Julian, umurnya bertambah 2 tahun atau 24 bulan. Sehingga sekarang new book value-nya 960.000, yaitu dari book value lama sebelum capital expenditure ditambah si capital expenditure, 960, 168 bulan umur manfaatnya sekarang sisanya. Setelah itu baru bisa kita ngitung depresiasi. Kita keluarin dulu jurnalnya. Oke, berarti di sini kita depresiasi 2020 di 2021 itu sebenarnya full 1 tahun. Oke. Tapi dari full 1 tahun ini dipecah. Ada yang dari Januari ke Juni, ada dari Juli ke Desember. Januari ke Juni 2021 itu sih 27,5. Lalu buat Juli ke Desember, kita pakai angka yang setelah kapitalisasi. 960 dibagi 168, cuma dipakai selama 6 bulan. Angka itu kita total, dapat depresiasi plan A untuk full 1 tahun. 61786. Kita lihat, apa ada yang salah hitungnya? Tunggu ya. Oh iya, sorry. Ini kita lupa kurangin 100.000. Oke, 58214. Lalu plan B selanjutnya. Plan B baru dimiliki di 9 Oktober. Jurnalnya gampang. Angkanya tinggal ini ada nilai sisa nggak, kita lihat. Nggak ada nilai sisa. Oke, kalau nggak ada nilai sisa berarti langsung aja 1150 dibagi umur manfaatnya 25 tahun dikali Oktober ke Desember itu 3 bulan. 3 per 12. 11,5. Komputer B, berarti ini baru beli lagi yang di sini. Jurnalnya sama. Gampang ya, buat jurnal mah nggak usah dipusingin, semuanya sama. 180. Kita lihat buat komputer B itu oke ini. Untuk mempermudah pencatatan, Kotaro memutuskan setiap aset metode depresiasi sama kayak yang lama. Berarti makanya double declining. Dikali sama rate-nya. Rate itu 100%. Dibagi umur ekonomis buat aset komputer B ini adalah 8 tahun. Dikali 2. Dikali 11 per 12. 11 per 12 dari mana? 11 per 12 itu karena si aset ini dipakai dari Februari. Oke. Itu komputer B. Sekarang ke vehicle B dan license. Vehicle B berarti yang mana tuh? Ini. Oke. Jurnalnya sama. Jurnalnya udah sama. Buat vehicle-nya berarti tinggal 350
dibagi umur manfaatnya si vehicle B itu harusnya pakai unit activity 16.000. Oke, tahun 2021 dia pakai 16.000. Si vehicle B ini bisa menempuh jarak 80.000. Berarti ini cost-nya dibagi 80.000 dikali 16.000. Kali 16.000. 70.000. Oke, yang terakhir license kita bakal hitung. Oke, lalu untuk license juga ada capital expenditure sehingga kita perlu hitung dua kali. Oke, license pertama kali dibeli itu di 2020. Umurnya 3 tahun. Pada awal 2021, license punya nilai buku 24.000. Oke, berarti kita udah dapat book value-nya di sini. Kita nggak usah ngitung lagi kayak yang di sini. Karena di sini kan kita tahu dari cost. Kalau yang sekarang kita tahunya dari book value. Jadi kita lebih cepat. Kita nggak usah ngitungin amortisasinya lagi. Cukup di sini, berarti ini 2 tahun. Atau 24 bulan. Lalu cari amortisasi Januari sampai Juli, 24.000 dibagi 24 dikali 6, sehingga old book value-nya sebelum kapitalisasi adalah 18.000. Perusahaan kemudian di 2020, tepatnya tanggal 8 Juli, tepatnya tanggal, oke, tanggal 11 Agustus, tepatnya dia itu ada tuntutan hukum sehingga dia dan dia menang sehingga kita dapat kapitalisasi 20.000. Oke, sorry, ini bukan 6 bulan ya, berarti ini 7 bulan, dari Januari sampai Juli. Sekarang umurnya 17 bulan untuk 17.000, ditambah 20.000 untuk 24 bulan, sehingga umurnya new book value jadi 37.000 untuk 41 bulan. Amortisasinya sekarang dari Agustus ke Desember atau 5 bulan, 37.000 dibagi 41 dikali 5. 4512. Sehingga untuk amortisasinya tinggal kita totalin aja dari Januari ke Juli sama Agustus ke Desember. Oke, berarti ini tambah 7.000. 11.512. Oke, depresiasi buat semua aset udah selesai, tinggal revaluasi. Revaluasi ini paling gampang sebenarnya. Kita hitung dulu dari depresiasinya dulu. Buat si mesin berarti ya, ini berarti mesin A. Oke, mesin A kita bakal depresiasi dia di 2000 berapa ini? Di 2021 dia itu dipakai dari tanggal 8 Juli. Berarti setengah tahun ya. Oke, kita cari dulu. 450 dibagi umur manfaat 10 tahun dikali di tahun 2021 cuma dipakai sebesar 6 bulan. 22.500. Benar gak? Oke. Setelah dapat 22.500, um, kita pengen revaluasi dia. Kita pengen lihat dia naik atau turun. Di 2021, sekarang book value-nya 427.500. Fair value 2021, 437. Ada kenaikan 9.500. Asetnya naik 9.500. Oke, karena asetnya naik 9.500, kita perlu catat untuk revaluasinya. Ini revaluasi dengan metode eliminasi, kalau nggak salah namanya. Jadi nanti kalau kalian masuk ke semester 6, itu belajar PSAK, bakal dijelasin tuh, kalau revaluasi itu ada proporsional, ada yang eliminasi kayak gini. Saya lupa namanya eliminasi atau bukan, tapi ada dua metode. Yang kita belajarin tuh metode yang kedua itu, bukan yang proporsional. Kalau yang proporsional nanti, akumulasinya nggak dihapus. Akumulasi bakal tetap ada, tapi bakal ditambahin sesuai dengan proporsional
kenaikan aset. Oke? Itu masih dipikirin, kita pakai metode yang ini dulu, yang ada di buku kita. Di mana kita bakal eliminasi si accumulated-nya. Pokoknya setiap kita mau revaluasi, kita akan catat seakan-akan aset ini belum pernah didepresiasikan sebelumnya, sehingga akumulasi depresiasi perlu ditutup. Akumulasi depresiasi kita tutup 22.500. Setelah itu, mesinnya kita kurangin juga. Dan ada gain, ada interest, jadi kita catat gain. Gainnya langsung masukin aja, 9.500. Mesinnya tinggal dikurangin. 22.500 dikurang 9.500. 13.000 pengurangan mesin. Oke, cara carinya ini bisa diselisihin di jurnal, atau mau kalian selisihin dari 450.000, kalian kurangin sama fair value sekarang 437, itu juga boleh. Oke, dapat jurnal seperti ini. Oke, itu jurnal revaluasinya. Sekarang aset kalian, aset kita, kalau kita lihat, itu jadinya nilainya itu bakal dicatat sebesar 437. Oke, awal kita catat 450. Kita kurangin mesinnya 13.000. Sekarang 437. Depresiasi, akumulasi depresiasinya 0. Oke, lalu jangan lupa kita perlu buat jurnal penutupan untuk si revaluasi. Untuk si revaluasi ini kita bakal tutup ke dalam akun AOCI namanya. Oke, karena ada naik 9.500, kita tutup ke AOCI 9.500. Lalu di 2022, kita catat depresiasi lagi. Depresiasinya sekarang kita akan catat pakai harga baru. Karena kan kita setiap devaluasi dengan metode yang eliminasi ini, seakan-akan si aset itu belum pernah didepresiasiin. Berarti 437 dibagi, umur manfaatnya itu sekarang 9,5 tahun. Oke, setengah tahun atau 6 bulan itu dipakai di tahun kemarin, di 2021. 46.000. Nah, di buku itu kita diharuskan untuk setelah kita catat 46.000 ini, kita perlu bandingin antara depresiasi yang baru dengan depresiasi kalau misalnya nggak ada revaluasi. Karena kita pakai metode eliminasi ini. Kalau normal depreciation berarti tinggal 450.000 bagi 10. Normalnya kalau nggak direvaluasi itu 45.000. Karena direvaluasi jadinya 46.000. Depresiasinya tercatat terlalu besar 1.000. Karena dicatat terlalu besar, berarti RE kita akan berkurang lebih besar. Nah, oleh karena itu kita perlu kecilin lagi dengan cara accumulated pada RE. Jadi kan RE-nya, kan DP-nya kegedean. Karena kegedean perlu kita kecilin, kita kecil langsung ke RE. AOCI pada RE jurnalnya. Sebesar, tinggal diselisihin, 1.000. Sip. Sehingga sekarang, berarti udah catat depresiasi udah, balikin depresiasi ke normal udah, book value kita sekarang tinggal 437 dikurang 46. 391. Fair value-nya 365.500. Sehingga sekarang di sini ada penurunan 25.500. Kita sebelumnya punya saldo AOCI 9.500 terkait dengan revaluasi mesin. Udah kita pakai 1.000 buat ngitungin si depresiasi, tinggal 8,5. Nah, karena si AOCI ini kita sebelumnya udah ada, waktu kita turun, kita perlu kurangin AOCI-nya juga. Berarti dari penurunan 25.500, ada AOCI yang kita kurangin 8,5, ada juga loss on impairment 17.000. Jurnalnya demikian. Accumulated kita tutup dulu. Unrealized gain on evaluation tahun kemarin kita tutup 8,5. Loss on impairment 17.000.
Mesinnya bisa kita totalin, bisa juga fair value tahun kemarin dikurangin dengan fair value tahun ini. Lebih tepatnya carrying value dikurang sama fair value sih. Carrying value kita sekarang itu kan jadinya 437 gara-gara kita nggak bukan carrying value. Cost mesin yang kita catat itu sekarang kan 437 gara-gara udah kita revaluasi tahun kemarin. Jadi cost mesin kita kurangin sama fair value 71.500. Setelah itu kita tutup juga terkait dengan si revaluasinya. Oke, loss on impairment kita tutup ke RE. Kalau AOCI, kalau unrealized gain kita tutup ke AOCI. Oke, buat skema lebih jelasnya ada di video teori. Silahkan dilihat, itu tambah minusnya si AOCI dan RE dan lain-lain itu ada semua. Oke, terakhir 2023 catat depresiasi sama penambahan depresiasinya dulu. Sekarang catatnya 365.500. Umurnya tinggal 8,5. 43.000. Normal. New depreciation itu 43, normalnya 45. Sekarang kurang 2.000. Karena kurang 2.000, RE kita kurangin lagi. Jadi kebalikannya, kalau yang atas kan kegedean depresiasinya, kalau bawah kekecilan. Kita perlu catat dia seharga normalnya. 2.000. Atau 45 dikurang 3 ya. 45 dikurang 43. Book value-nya sekarang 365 dikurang new depreciation dikurang accumulated depreciation-nya 322.500, fair value-nya 342.500 sekarang. Sekarang ada kenaikan 20.000. Tahun kemarin kita ada loss on impairment. Kita boleh recovery. Sehingga recovery 17.000, sisanya masih ada 3.000, catat lagi jadi gain. Catat ya sekarang di sini. Accumulated-nya kurangin lagi, kita tutup lagi karena kita reevaluasi. Recovery of impairment loss 17.000. Unrealized gain on revaluation 3.000. Mesinnya berkurang, tinggal kita selisin ini. Berkurang 23.000. Baru kita catat jurnal penutupan terkait revaluasi lagi, yang kita tutup cukup si akun-akun AOCI-nya aja sama akun recovery of impairment loss. Yang depresiasi kita harusnya emang tutup, tapi kita nggak usah pikirin dulu. Oke, kita fokus ke akun-akun AOCI-nya aja. Tinggal kita tutup. Oke, selesai untuk problem 5. Oke, berarti itu dulu untuk pembahasan pembahasan materi problem 5. Saya minta kalian kumpulin untuk tugas aja, problem 3. Oke, jadi nggak usah kumpulin catatan problem 4 atau 5. Kerjaan aja problem 3, itu waktu 1 minggu dari saya share video ini, berarti tanggal 24 itu tolong dikumpulin pakai assignment. Oke, kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan tanyain ke saya lewat WA atau lewat chat, itu silahkan. Oke, thank you semua.